Gue matiin dulu ya. Kak masih di UI ya, lagi di UI masih nih. Kita matiin dulu nih chatnya nih. Depok ya lagi mendung. Kita akan bahas tentang tuh, ntar agak terbiasa nih. Oke, kita hari ini akan bahas tentang predicting idea ya teman-teman ya. Jadi, ini salah, salah, sorry, sorry. Kan yang ini udah perasaan. Nah, yang ini. Tulisan gue tuh padahal gue udah latihan gitu tiap hari. Oke, kita akan bahas tentang predicting ideas ya. Ya, gak apa-apa lah, miring-miring dikit gitu. Jadi kita bahas tentang predicting ideas. Nah, ini sebenarnya materinya berkaitan banget ya sama materi main idea kemarin, sama materi topik kemarin juga gitu. Dan materi ini sebenarnya adalah materi pengembangan gitu dari materi main idea. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian udah bisa menguasai materi main idea gitu, materi topik, dan kalian udah bisa gitu improve di bagian itu, menurut gue sih kerjaan soal ini kerjaan soal ini nanti akan lebih mudah gitu, daripada ngerjain soal ini tanpa ada pengetahuan. Karena sebenarnya kalau kita bahas tentang prediksi ya, nah sebenarnya itu kalau prediksi berarti kita itu punya interpretasi tersendiri gitu. Nah, balik lagi karena kita di sini konsepnya ngerjain soal, jadi kebanyakan dari kita itu memprediksi apa yang dipikirkan penulis dan apa yang direpresentasikan lewat tulisannya gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau ketika kalian memprediksi main idea ataupun memprediksi gagasan baru, sebenarnya kalian itu gak salah gitu. Tapi balik lagi kita mau menyesuaikan dengan penulisnya. Jadi ya tetap aja kita harus punya setidaknya step by step yang relevan agar kita itu bisa menemukan apa yang setidaknya ya mungkin beda dua tangga aja dengan pemikiran dari penulisnya. Jadi kita akan langsung bahas ya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang udah gue bilang barusan, kalau misalkan kita bahas tentang predicting idea itu gak akan jauh-jauh dari topik sama main idea. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bahas tentang gagasan yang baru dan kita tuh harus memprediksi gitu. Ya sebenarnya kita tuh harus memanfaatkan apa yang ada di teks itu sendiri. Jadi kan caranya menemukan gagasan baru sebenarnya ya dengan cara mencari clue-nya gitu, menggunakan clue yang ada in-nya gitu. Nah, misalkan dalam sebuah paragraf gitu ya, dalam sebuah paragraf pasti memiliki sebuah main idea. Dan karena ada main idea pasti juga ada topik di situ. Sini misalkan. Ketika nanti kita mau membuat gagasan baru, ya sebenarnya kita itu harus menemukan topik dan juga main idea secara secara apa ya? Secara prediksi gitu. Lewat apa cara prediksinya? Dengan cara kita memanfaatkan apa yang ada di teks sebelumnya, di paragraf sebelumnya, gitu. Misalkan di sini em, ada topik sama main idea. Anggaplah ini A, terus kita di B itu diminta untuk bikin hal yang sama gitu. Juga bikin. Nah sebenarnya kita buat tuh sama sebenarnya. Tapi beda dengan implied ya. Kalau implied kan kita tuh menafsirkan. Nah bedanya implied sama predicting idea. Kalau implied tuh sebenarnya kita tuh punya clue yang lebih jelas gitu daripada kita harus memprediksi. Karena kalau memprediksi kita tuh sama sekali sebenarnya kalau to be honest ya kita tuh gak punya clue yang pasti gitu. Jadi kita harus menemukan step by step kita sendiri. Kita anggaplah kita punya sebuah paragraf gitu ya. Dalam sebuah paragraf itu kan pasti ya ada sebuah paragraf.
Terus ini ada dan ada mana dia. Dan di sini tentu ada details ya. Nah ini anggaplah ini sebuah em, unsur dari sebuah paragraf yang mau kita prediksi. Yaitu apa? Yaitu ini anggaplah gabungannya gitu ya. Ini ada idea dan topik gitu. Nah, anggap lagi nih. Jadi untuk menemukan kita bisa memprediksi gagasan yang baru, kita tuh harus memanfaatkan apa aja yang ada di gagasan sebelumnya. Nah, gagasan yang sebelumnya kan itu ada dalam sebuah paragraf ya, dan dalam sebuah paragraf itu udah mencakup details, udah mencakup topik, dan udah mencakup main idea gitu. Nah, oleh karena itu itulah yang bisa kita manfaatkan gitu untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan main idea yang baru dan topik yang baru. Nah, nanti apa yang kita dapatkan itu kita bisa kembangkan. Hanya saja pengembangan itu kita tidak tulis secara panjang. Meskipun sebenarnya kita itu membuat paragraf yang sama ya, tapi sebenarnya kita tuh hanya mencari gagasan pokoknya aja tanpa harus menulis lebih jauh, nambahin detail dan segala macamnya. Jadi intinya kita tuh membuat sebuah prediksi dengan cara mengambil clue dari paragraf yang sebelumnya dan menciptakan asumsi baru gitu lewat clue yang ada gitu. Sama seperti ini ya. Jadi kita tuh ketika kita mau prediksi kita harus pikirkan nih ketika kita memprediksi kita tuh harus bisa menentukan main idenya itu apa yang akan menjadi lanjutan dari paragraf itu dan apa yang akan menjadi topik dari paragraf itu. Anggaplah jadi satu kesatuan gitu. Itu yang akan kita prediksi sebenarnya secara garis besar. Makanya kalau kita udah bisa menguasai nyari main idea dan nyari topik, menurut gue sih akan terbantu ketika kalian mau mencari atau mau memprediksi sebuah ide yang baru. Gitu. Jadi dari sini kita bisa kembangkan tuh misalkan em, paragraf ini membahas tentang apa? Misalkan paragraf ini membahas tentang macam-macam dinosaurus misalkan ya, macam-macam dinosaurus. Nah, selesai di sampai situ gitu. Membahas, ngejelasin tentang dinosaurus itu seperti apa dan dijelasin ada beberapa macam dinosaurus. Nah, dari situ kan kita udah dapat tuh main idenya bahwa itu ngejelasin tentang dinosaurus dan jenis-jenisnya. Nah, jadi dari situ kita tuh bisa menemukan gitu dan kita bisa memprediksi bahwa paragraf selanjutnya kemungkinan tuh membahas setiap jenis dinosaurus yang ada. Itu yang dimaksud dengan prediksinya gitu. Jadi di sini misalkan bahas tentang dinosaurus. Nah, di sini kita karena di sebelumnya kita udah bahas tentang misalkan kita kasih detail lah. Di sini udah bahas tentang em, jenisnya kapan punah gitu. Juga em, fosilnya misalkan. Nah, kemungkinan yang di paragraf selanjutnya kita tuh bisa mengambil dari hal-hal yang ada di sini. Tapi ingat, bukan berarti kita tuh bisa apa? Bisa nambahin satu hal di sini gitu. Misalkan jenis papan kepunan fosil berarti apa yang belum ya? Misalkan yang belum adalah makanannya. Nah, ini bukan prediksi yang dimaksud bukan kayak gitu.
Jadi prediksi yang dimaksud itu adalah kita tuh memanfaatkan detail-detail yang ada. Nah, makanya ini sebenarnya nggak spesifik gitu penjelasannya, tapi anggaplah gue mau ngejelasin dulu dasar-dasarnya. Nah, dari sini tuh kita bisa ngembangin nih. Oh, ternyata ini ngebahas tentang story-nya dinosaurus itu, story-nya. Nah, kemudian di selanjutnya ini kita bahas bisa bahas tentang apa? Ya kita bisa bahas tentang pengaruhnya, pengaruh sejarah dinosaurus sebagai gagasan baru yang menjadi hal yang kita prediksi. Makanya sebenarnya prediksi itu sebenarnya bukan benar-benar kayak tuh ngarang gitu, enggak. Tapi kita tuh punya dasar-dasar dan punya argumen yang kuat kenapa bisa menjadikan itu sebagai hal yang kita prediksi. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya seperti yang udah gue bilang tadi, meskipun kita mau membuat sebuah prediksi hanya untuk gagasannya, kita juga harus berasumsi bahwa gagasan yang kita prediksi itu juga bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh, meskipun nggak secara kompleks gitu. Tapi yang jelas paragraf itu intinya bisa dijelasin lebih lanjut kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan paragraf yang utuh kayak gimana ya? Ada main idenya, ada details dan lain-lainnya kayak gitu. Wah, gue duduk di belakang kipas angin, masuk angin gue anjir. Itu ya, jadi ini paragraf yang sebenarnya ini tuh kayak vision kita tuh tetap ke sini gitu. Vision kita tuh tetap ke sini. Gimana caranya? Nggak ini vision kita gitu. Meskipun nggak terlihat, kalau kita pandangannya tetap ke sini untuk memprediksi. Jadi harus ada sebuah paragraf yang bisa dikembangkan lewat gagasan yang kita prediksi. Kayak gitu. Oke, ada yang bingung? Apa suara gua dari tadi gak kedengeran nih? Masih bingungnya di mana tuh? Yang diulang yang mana nih? Yang mau diulang yang mana dulu? Oke, gue coba ulangnya gini aja ya. Gue pasti tahu, pasti ada yang nanya yang mengulang. Cuma gini, jadi jadi ketika kita mau memprediksi idea, kita tuh sebenarnya apa? Mencari gagasan baru lewat clue yang ada. Nah, clue-nya itu apa aja gitu kan? Clue-nya itu bisa dari paragraf sebelumnya, gitu. Terus habis itu paragraf sebelumnya tuh bisa dicari apanya gitu kan? Paragraf itu kita bisa lihat dari apanya? Dari main idenya. Terus apa lagi misalkan? Ya penekanannya gitu.
atau kita bilang ini aja tone-nya. Nah, itu yang kita cari dari sebuah paragraf untuk kita bisa kembangkan atau sorry kita bisa memprediksi paragraf yang baru. Nah, mungkin yang penjelasan gue yang tadi itu sebenarnya juga penting sih gitu untuk kalian ketahui bahwa prediksi ide yang dimaksud itu bukan berarti itu hanya memprediksi saja, tapi kita juga membuat kerangka berpikir baru yang bisa membuat gagasan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh gitu. Nah, gue juga mau tekanin gitu kan, kan masih banyak gitu ya yang kayak kenapa sih ngejawab soal prediksi ide itu kadang banyak masih salah gitu. Atau mungkin masih banyak yang belum tahu caranya. Kenapa caranya beda-beda? Ya sebenarnya gini, tiap pembuat soal itu pasti mempunyai cara yang berbeda-beda juga gitu. Mungkin gue juga caranya berbeda dengan orang-orang lain atau mungkin bangkisan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil secara general ya sebenarnya kita tuh harus mencari gagasan yang baru dengan cara memanfaatkan gagasan yang sebelumnya. Jadi gagasan itu nanti gua udah catat beberapa poin-poin penting untuk menemukan sebuah gagasan baru gitu. Jadi ada step by stepnya. Tapi secara general ya kita sebenarnya mau mencari gagasan baru ya dengan memanfaatkan gagasan yang sebelumnya. Dan kadang cara-cara itu kenapa berbeda karena em, mungkin setiap tutor gitu ya itu punya pendekatan yang berbeda untuk menemukan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan di SNBT biasanya soalnya itu kayak most likely talk about gitu, the next paragraph most likely to talk about bla bla bla, atau mungkin previous paragraph um, most likely talk about kayak gitu. Emang delay ya? Enggak kan? Tapi suaranya aman nggak? Suaranya aman nggak? Oke. Soalnya gue di belakang kipas angin nih biasanya kadang noise cancelling gitu. Oke. Oh, kecil kecil banget ya. Perasaan ini udah keras sih suara gue. Gitu. Tapi enggak, gue mau nanya pembahasannya aman nggak pembahasannya? Aman yang ada kalau masih ada yang bingung apa nih? Oke, yang penting konsepnya dulu. Yang penting konsepnya dulu. Habis itu gue punya 3 latihan soal. Jadi nanti latihan soalnya itu ya kita pakai step-step yang udah gue tentuin gitu. Tone maksudnya apa, Sir? Tone itu penekanan ya atau mungkin em, apa ya bilangnya itu kayak di dalam bahasa Indonesia apa ya? Tone, tone. Kayak misalkan gini, ketika lu nulis gitu, kita melihat sebuah teks yang bersifat betul sikap penulis ya, benar sikap penulis. Kayak intonasi bukan penulis. Jadi pandangan penulis, sikap penulis terhadap tulisannya dan lain-lain itu benar. Jadi itu. Jadi kalau misalkan tone itu bisa menjadi, kenapa bisa tone bisa menjadi sebuah unsur unsur yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menemukan gagasan yang baru. Karena biasanya penulis itu punya penekanan di akhir gitu. Nah, penekanan ini bentuknya seperti apa gitu. Penekanan ini biasanya berbentuk seperti kesimpulan atau mungkin penekanan terhadap topik tertentu sehingga itu menjadi landasan paragraf selanjutnya itu membahas tentang itu gitu. Jadi itu sederhananya sih gue mau um, PowerPoint yang sebelumnya gue mau ngejelasin kalau ya ketika kita mau memprediksi sebuah gagasan baru kita harus ingat juga gitu bahwa yang kita prediksi adalah sebuah gagasan. Karena apa? Ya karena kan kita diminta mencari most likely to talk about. Ya, kayak apa sih yang kemungkinan besar akan dibicarakan
Ya, kita bisa jawab ini gak bisa ngarang gitu ya. Kita bisa pakai sebuah gagasan utama atau main idea. Dan main idea itu kita bisa cari, main idea yang baru kita bisa cari dengan main idea yang sebelumnya. Kenapa gue gak langsung bilang, ya kalian lihat kalimat terakhirnya. Emang kalian ngerti kalau misalkan langsung ke kalimat terakhirnya. Bukannya itu yang bikin kalian bingung selama ini ya? Iya, makanya. Jadi kenapa gak gue bilang kalian bisa lihat di kalimat akhir untuk menemukan apa namanya, menemukan paragraf selanjutnya ya. Karena itu di akhir itu bisa banyak sekali hal yang bisa kalian jadikan acuan gitu, sehingga itu bisa beragam, sehingga itu memperjauh pandangan kalian untuk sama dengan penekanan penulisnya gitu dan pembuat soalnya utamanya. Makanya kita cari main idea dulu gitu. Kalau implied itu biasanya kita tuh punya um, details-details yang bisa dijadikan sebagai acuan dan itu udah jelas itu. Kayak misalkan kayak kemarin kan, um, matahari terbenam, terus tempo menjadi semakin lambat dan segala macam, segala orang, sorry, semua orang keluar untuk menikmati pemandangan. Itu kan udah bisa mencerminkan bahwa itu suasana sunset gitu kan. Itu. Dan itu yang dimaksud dengan imply. Jadi kita tuh menafsirkan melalui details-details yang ada. Tapi kalau prediksi, ya itu tuh kita tuh bukan straight away ngepredik sesuatu gitu, bukan. Tapi kita tuh menggunakan sebuah acuan untuk memprediksi sebuah gagasan baru gitu. Nah, sebenarnya prediksi ini pun gue juga agak agak aneh gitu ya ketika ada di dalam soal dan ternyata kita tuh diminta memprediksi soal ya, memprediksi gagasan yang sebenarnya itu tidak ada urutannya gitu. Itu gini, kalau misalkan gue coba cari artikel di National Geographic gitu, nah gue itu ngilangin paragraf ketiganya. Dah, jadi gue minta kalian untuk ngebak paragraf ketiganya gitu. Nah, kalau misalkan kita itu emang cuma ada dua paragraf aja dan itu dijadiin soal, itu yang bikin bingung tuh. Nah, itu makanya ketika itu dan itu ketika itu memang terjadi, cara yang paling tepat adalah apa? Bukan melihat kalimat di akhirnya dengan, tapi kita mencari gagasan utamanya kayak gitu. Ya, berarti kuncinya tetap di main idea. Karena main idea itu kan gagasan yang mencerminkan isi dari tulisan ataupun pak, sorry, isi dari sebuah paragraf ataupun sebuah teks yang besar gitu. Jadi itu bisa dijadikan landasan untuk menemukan gagasan selanjutnya atau bahkan gagasan sebelumnya gitu. Oke, sampai sini paham? Oke. Dan intinya di situ ya. Jadi itu cara untuk bukan bukan cara sih, landasan untuk menemukan sebuah gagasan baru. Nah, kita sekarang coba untuk pakai step by stepnya gitu. Nah, kan tadi gue udah ngasih penjelasan tentang gimana sih caranya untuk menemukan gagasan baru lewat main idea gitu. Nah, yang pertama ya, banyak banget ya. Ya, yang pertama ya kumpulkan main idea dari setiap paragraf yang muncul lalu diurutkan gitu. Nah, kalau misalkan cuma satu aja gimana sih? Ya berarti gak usah diurutkan. Ini cuma em, semisal soalnya itu memiliki lebih dari satu paragraf gitu. Jadi kalian coba untuk urutkan paragraf satu ini main idenya apa, paragraf dua itu main idenya apa. Jadi kalian urutkan gitu. Nah, setelah itu kalian coba temukan keyword dari paragraf terakhir. Gitu. Nah, di paragraf terakhir ini bukan kalimat terakhir ya, bedain paragraf sama sama kalimat. Nah, di paragraf terakhir kalian lihat tuh di situ.
keywordnya tuh tentang apa. Nah, sebenarnya keyword tetap balik lagi ke main idea gitu. Tapi keyword ini kalian bisa temukan lewat details atau supporting detailsnya. Nah, dari supporting details itu kalian coba untuk cari tuh, oh ternyata di akhir itu penekanannya kepada dampak buruk misalkan, atau mungkin penekanannya kepada macam-macam jenis makanan atau macam-macam jenis hewan gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah acuan gitu. Nah, setelah kalian bisa temukan itu, kalian coba buat pola yang logis gitu. Misalkan pola yang logis itu kayak gimana? Misalkan yang ini A, yang ini B, yang ini C kan biar logis gitu kan. Nah, jadi ini sebagai acuan gitu. Nah, maksudnya kayak gimana? Misalkan ini em, bahas tentang sepak bola, atau mungkin gini deh, kita bahas tentang GOAT ya, GOAT. Eh, GOAT, GOAT sepak bola gitu ya. Great of all time. Misalkan yang pertama bahas tentang Cristiano Ronaldo. Kalau yang ketiga berarti apa? Anthony enggak ya, bukan Anthony ya. Fakta kan ya, Cristiano Ronaldo. Yang ketiga apa berarti? Bukan Messi, bro. Mbappe. Mbappe ya. Oh ya, salah, salah, salah. Sorry, sorry. Bukan ini ya, Rodrigo ya. Sorry, sorry, salah, salah, salah. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. Terus baru eh, Cristiano ya. Oke, jadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas tentang siapa sih pemain sepak bola sorry, um, player atau pemain sepak bola terbaik sepanjang masa gitu kan. Iya, kita bisa bilang Rodrigo, terus kita bilang Cristiano Ronaldo. Tapi di sini tuh gak boleh gitu bahas siapa? Bahas LeBron James. LeBron James itu siapa? LeBron James itu kan pemain basket itu kan gak, udah berbeda gitu kan. Jadi itu gak logis gitu. Kenapa barusan gue kayak ayam ya? Berarti ini salah gitu. Jawabannya Kyrie Irving, sir, betul. Oke, gitu ya. Jadi harus sesuai. Berarti ini harus bahas tentang pemain bola juga. Tuh, jadi ini kan kayak gini. Kita nemuin nih, misalkan kita udah punya dua paragraf gitu ya. Yang pertama bahas tentang em, pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Nah, di paragraf keduanya bahas tentang salah satunya. Nah, berarti sorry, paragraf ketiganya kemungkinan bahas salah satu lainnya gitu. Nah, ini maksud dengan sebuah pola yang logis sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf baru gitu. Atau selain itu, selain kita bisa lihat pola yang logis, kita bisa juga lihat apa? Kita bisa lihat di sini tuh misalkan ada, kita bisa lihat jenis paragraf selanjutnya itu bisa berupa apa gitu. Apakah sebuah solusi ataupun kesimpulan, atau mungkin tambahan ya, atau informasi tambahan gitu, informasi informasi tambahan atau informasi lainnya. Ya berarti kalau informasi tambahan atau lainnya kayak misalkan tadi Cristiano gitu. Nah, kalau yang logis kan dilihat dari kelogisan urutannya. Tapi kalau misalkan dilihat dari menentukan jenis paragraf selanjutnya, yaitu kita lihat dari kalimat, sorry, paragraf keduanya. Jadi kita membuat asumsi juga ini lebih cocok menjadi paragraf selanjutnya itu akan membahas tentang solusi, kesimpulan, atau mungkin membahas tentang informasi tambahan kayak gitu. Jadi kayak gitu.
Ini ya step by stepnya ya. Bikin versi Upin Ipin share. Oke, ulang ya, ulang ya. Oke, oke, oke. Kita di sini aja deh, di sini. Misalkan gitu kan, step by step. Pertama, step by step. Jadi kumpulkan main idenya. Misalkan ada dua paragraf. Nah, kita dapetin di sini paragraf pertamanya tentang apa? Kartun terlucu misalkan. Bahas tentang kartun terlucu. Nah, terus di paragraf keduanya, ini ngebahas tentang Upin Ipin. Nah, kemungkinan paragraf ketiganya, kalau misalkan kita mau, anggaplah kita mau logis gitu. Ketiganya itu, paragraf ketiga akan membahas tentang apa? Anggaplah ini kartun, apa lagi? Kartun, kartun lucu. Agent Ali ya, Agent Ali ya, betul lucu. Agent Ali. Ya bisa boboiboy gitu. Ya mungkin bisa Bernard ya, SpongeBob. Ya betul betul. Nah itu gitu, itu maksudnya. Jadi gak boleh nih di sini bahas siapa nih? Gak boleh bahas siapa berarti di sini? Gak boleh bahas, gak boleh bahas siapa misalkan. Ya gak boleh bahas ganteng-ganteng serigala. Oh, gak boleh gitu karena gak logis. Ini pun sekarang gak lucu ser. Oh iya, ya. Barbie, Barbie tetap masuk ini ya, masuk kartun ya Barbie ya. Kenapa gak nambahin penjelasan kenapa Upin Ipin lucu ser? Kan ini kan kita bahas ini jenis-jenis kartun yang macam-macam kartun yang lucu. Baru gini, kalau misalkan gini baru nih, kartun terlucu. Nah, paragraf keduanya bahas tentang Upin Ipin. Berarti paragraf keduanya ngejelasin apa? Ngejelasin kenapa sih Upin Ipin bisa jadi lucu gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya em, tahu sama pentingnya tahu main idenya itu apa. Jadi kalian jangan lihat kalimat terakhirnya itu gak apa-apa, tapi itu jadi opsi terakhir aja. Karena itu juga nanti akan ada salah satu kaitannya juga gitu. Paham sampai sini? Jadi kadang caranya buat gagasan baru yang selaras sama pilihan ganda. Iya, tapi pilihan gandanya juga harus kalian sesuaikan. Jangan kalian paksa-paksain gitu. Gitu. Jadi kalau kalian paksa-paksain ya semuanya bisa jadi benar gitu. Jadi kalian harus tetap mengingat apa sih yang paling relevan gitu. Sebenarnya ini bisa kalian jawab kalau misalkan kalian punya waktu lebih lebih lama gitu. Tapi karena konteksnya kita ngejawab soal, berarti kita tuh harus punya efisiensi waktu. Jadi dari ketiga itu dia akumulasi sar. Jadi kalimat yang mungkin sama diopsi. Anggaplah ini yang ditanya gitu. Anggaplah kita cuma punya dua paragraf. Nah, jadi kita tuh ngeprediksi paragraf ketiga. Ya, kita menggunakan ini, menggunakan paragraf satu dan paragraf dua untuk menemukan paragraf tiga. Aku paham Sar, tapi masalahnya adalah pas ada teksnya masih susah nerjemahinnya. Nah, itu pentingnya kalian coba untuk sering mirip Ardhito Pramono. Sitting by the doors. Waduh, kita gak enak nih dilihatin orang soalnya nih, teman. Baru soalnya gak makan narkoba kocak. Sampai mana guys? Lupa gue anjir.
Mirip Kak Seto anjir lah. Terus sampai mana dah? Ke distract nih para. Sir, saranku esok-esok nanti setiap LC bahas contoh soalnya. Gak mau. Sir, semoga aku bisa nyusul sama ya sip. Eksekusi teori ke soal. Oh ya, tadi tadi bahas itu ya. Mak? Oh iya, nerjemahin. Ya kalau misalkan bahas tentang nerjemahin ya, ya itu balik lagi gitu. Tergantung input dan bukan input sih. Seberapa banyak vocab yang udah kalian kuasai gitu kan. Jadi ya kalian harus improve terus agar kalian bisa agar kalian bisa untuk punya pengetahuan lebih terhadap vocabnya dan kalian bisa ngejawab soalnya. Jadi masalah kalian tuh nanti bukan bingung nge-translate-nya lagi, tapi bingungnya ngejawabnya. Itu udah tingkatan paling maksimal lah. Kalau kalian tingkatannya masih bingung terjemahannya, saran gue nih masih ada waktu untuk memperbanyak vocab gitu. Oke, sampai sini paham gak nih teman-teman? Oke, ketik ketik em, ketik Date Bayu betul. Ketik Date Bayu, ketik Date Bayu guys. Oke, mantap. Oke, sip. Oke, next. Ya, berarti kita langsung masuk ke contohnya ya. Dikira dikira gue gak nyiapin gitu. Orang tadi udah gue bilang. Oke, terus pengendali komen. Saatnya menjadi pengendali komen. Nah, ini pengendali komen juga nih. Oke. Nah, jadi di sini sekarang kita coba untuk menerapkan apa yang udah kita cari, apa yang udah kita apa yang udah kita pelajari gitu ya. Dan kita coba terapkan dalam soalnya gitu. Nah, coba kalian baca yang teks satu dulu deh. Teks satu dulu ya. Ingat, pakai cara yang gue kasih, jangan lihat kalimat terakhirnya. Itu jadi opsi terakhir. Karena jenis-jenis soal yang diujikan tuh gak cuma kayak gitu. Jadi gue pengen kalian tuh bukan hanya tahu trik ngerjainnya, tapi kalian punya landasan untuk menjawab. Kalau udah, chat ke gue, tik satu. Menurut kalian, yang udah nih, menurut kalian prediksi selanjutnya tuh apa? Kelebihan dari teh, kandungan teh, efek samping mengonsumsi kopi terlalu sering. Gue coba buka dulu ya. Another reason why tea is better. Reason why tea is better than coffee. Ini kenapa mirip nih? Kalau kalian nyari di chat GPT pun belum tentu benar adik-adik. Karena gue di sini cuma menghilangkan paragraf yang gue dapat dari ya dari artikel gitu. Ingat kalian coba tarik dulu apa nih yang kalau gak ada menjadi paragraf ketiga itu jadi kurang gitu. Oke, coba bahas ya. Oke, jadi di sini kan kita udah dapat nih. Nah, di sini ada why you should consider switching from coffee to tea. Nah, di paragraf pertama ada coffee and tea are some of the world's most popular beverage and for good reason.
as several studies show that people who regularly drink coffee or tea live longer life and have fewer health problems than their peers who don't. Also, coffee often steals the limelight with its bold flavors and high energy yield. Packed with unique compounds that promote calm focus has carved out its place as an equally powerful content. Kayaknya gue gak usah baca deh ya. Jadi gini aja. Kita bisa dapat, gue coba deh tanya ke kalian. Paragraf satu, main idenya apa? Aneh juga gue baca di banyak orang guys. Gue matiin ya sebelumnya. Coba paragraf satu, main idenya apa? The side effect of caffeine really are the primary reason you might want to get away from coffee. Ya, ini mah buka artikelnya. Oke, bener ya. Jadi main idenya yang ini. Anggaplah main idenya itu ada di paragraf, ada di kalimat satu. Yang gua garis bawah, yang gua highlight tuh bukan main idenya, tapi letak main idenya berarti ada di paragraf satu. Kita bisa ambil di sininya aja. Oke, di situ ya. Jadi ini main idenya. Jadi coffee and tea are the most popular beverage. Anggaplah itu. Di paragraf keduanya berarti coba kita lihat di paragraf keduanya. One main reason might be worth switching to tea is its lower caffeine content. Apakah ini main idenya? Oke, ini ya main idenya benar. Jadi ngejelasin tentang apa? Jelasin tentang tea has lower caffeine content. Terus kita lihat nih, ingat caranya bukan cuma lihat itunya doang kan. Temukan keyword dari paragraf terakhir seperti kesimpulan atau penekanan gagasan. Tuh, ini kan kita udah dapat nih main idenya. Kita udah bisa ngurutin yang pertama bahas tentang kopi dan teh sebagai minuman paling populer di dunia. Terus yang kedua tentang kandungan kafein pada kopi. Terus kita di sini juga ditekanin nih penekanannya apa? Tentang kafein. Kafein bisa apa? Menajamkan fokus. Terus bahas lagi apa di sini? Nah, tapi ada efeknya gitu kafein. Itu apa? Bisa menimbulkan jittery atau jitterness, insomnia, detak jantung berdebar-debar. Gua jittery itu kayak apa ya? Perasaan kayak kalian tuh em, minum kopi terus kayak gitu gemeter gitu. Nah, di sini kan ini jelasin juga nih bahas tentang apa lagi nih? Caffeine limit ya. Nah, di sini kan kita udah bahas nih, ngebahas tentang main idea yang ngebahas tentang kandungan kafein pada teh yang lebih sedikit dari kopi dan di detailsnya dijelasin nih. Jelasin apa? Jelasin tentang em, manfaat dari kafein, terus efek samping dari kafein, terus limit dari kafein. Nah, jadi kita tuh punya penekanan di sini gitu. Jadi penekanan sebenarnya apa di sini? Kafein.
caranya. Nah, kalau dilihat dari main idenya, kita bahas tentang yang terakhir ya, main ide terakhir tentang apa? Kandungan kafein. Kafein. Tapi coba lihat di sini, apakah sudah dijelasin kandungan kafein dari teh? Belum. Nah, ini kan di sini kan kita lagi ngebandingin gitu kan. Nih, one of the main reason it might be worth switching to tea is its lower caffeine content. Berarti kan itu menunjukkan sebuah perbandingan. Nah, makanya di sini juga dijelasin gitu bahwa detail-detailnya itu membahas tentang kafein. Jadi selanjutnya pasti bahas apa? Betul. Dibahas tentang perbandingan kafeinnya, perbandingan antara kafein pada teh dan kopi gitu. Tapi karena penekanan di sini adalah yang menjadi alternatif kan teh. Jadi yang menjadi penekanan adalah kandungan kafein dari apa? Dari apa? Dari apa? Dari teh gitu. Paham nggak? Paham nggak? Oke, Date Bayo ya, Date Bayo ya. Siap, 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 siap. Lagi nih. Lebih make sense gak daripada nyari kalimat akhirnya aja? Kenapa gak apa ya? Meskipun kita nyari main idenya, tapi bukan berarti asumsi main idea yang kita punya itu menjadi jawabannya. Jadi makanya gue di sini temukan keyword, terus apa? Pikirkan sebuah kerangka yang logis, terus tentukan jenis paragraf, gitu. Mengumpulkan main idea itu menjadi sebuah landasan aja. Bukan berarti main idea yang kita pikirkan itu bisa menjadi main idea yang tepat, tapi itu tetap bisa menjadi acuan juga. Oke, ya lagi ya. Oke. Nih, teks dua, kalian baca dulu. Udah belum nih? Belum kan? Coba pakai step-step yang tadi coba. Ada gak yang mau resen, yang mau ngasih pandangan dari berapa nih? Dari 700 orang ada gak nih yang mau ngasih pandangan? Oh, sayang sekali ya karena hostnya belum terbentuk secara sempurna jadi belum bisa dapat poin nih. Boleh mau ngejelasin main idenya aja boleh, ngejelasin tentang prediksinya juga boleh. Coba-coba. Udah lah mau ngejelasin mau gua videoin nih. Gak ada nih. Oke, coba boleh boleh boleh. Nih yang on cam dulu deh, yang on cam dulu. Mbak Lewan Lewan. Ya, halo Sir. Halo halo halo. Oke, today mungkin bakal menjawab mengenai main idea-nya dulu. Dari main idea-nya, Leon temui di bagian the marking of the new year is an age-old tradition around the world. Kayak penandaan tahun baru dan di dalam
paragrafnya itu beberapa penjelasan dari penandaan tahun baru di berbagai kalender. Yang pertama itu ada dari Gregorian calendar, sama yang satu lagi dia ada perbandingan mengenai lunar and solar calendar. Jadi the apa the main idenya itu mengenai penanggalan tahun baru. Tapi dalam teksnya itu menjelaskan tentang penanggalan tahun baru di berbagai kalender berbeda-beda yang tersebar di seluruh dunia. Benar nggak, Sir? Ah, benar-benar sip. Oke, oke. Prediksinya gak? Ada mau ngasih prediksi gak? Prediksi. Prediksinya mungkin kan yang dibahas kan Gregorian calendar. Mungkin the next pembahasannya mengenai solar or lunar calendar maybe di dalam paragraf selanjutnya mungkin ya. Oke, nice, nice, nice answer. Oke, Oke, thank you, Sir. oke, sip. Jadi kita udah dapat insight dari Leon tentang main idenya dulu deh. Main idenya ada di ada di kalimat satu ya. Kita coba kasih keynote aja nih, apa yang bisa menjadi main idenya. Yang pertama tentang New Year, terus kita meskipun ini panjang ya, is an age-old tradition around the world. Makanan, kembang api, dan refleksi bersama teman dan keluarga adalah kegiatan yang biasa. Tetapi hal ini berbeda antara kalender different cultures. Tapi karena di sini penekanannya adalah kalender nih, Gregorian kalender itu yang kita pakai sekarang. Terus kalau misalkan solar sama lunar ini berkaitan sama tahun baru Cina. Jadi kita di sini ambil yang kalender saja. Kenapa ambil yang kalender saja? Karena ingat menemukan main idea dengan cara apa? Dengan melihat detail-detailsnya. Detailsnya ini tentang kalender, lunar, and solar calendars. Gitu. Jadi ini main idenya benar ya yang kata Len tadi tentang em, tradisi, bukan tradisi sih. Tadi dia bilang tentang tahun baru di setiap kalender gitu. Itu benar. Dan tadi prediksinya dia itu adalah apa prediksinya tadi? Tentang lunar dan solar kalender. Dan kalender Gregorian udah disebutkan gitu ya. Oke, coba lihat nih. Kita di sini dibahas emang sih tentang Gregorian kalender yang diperkenalkan lewat ajaran Kristen yang banyak digunakan di belahan dunia barat dan lunar dan solar calendars are acknowledged in some celebration. Jadi diperkenalkan juga lewat beberapa selebrasi atau mungkin perayaan untuk menandakan waktu yang akan pergi. Dan greet berarti greet itu kayak greet itu memberi salam atau minta greeting. Apa ya Kak? Mengucapkan selamat datang gitu pada tahun yang akan datang. Oke, kita coba. Jadi di sini Gregorian calendar. Oke, cukup. Nah, kita coba pakai teori yang tadi. Yang pertama apa? Nyari main idenya gitu. Tapi karena di sini konteksnya cuma satu paragraf, jadi kita cari yang mana? Kita cari keyword dari paragraf terakhirnya. Berarti paragraf terakhirnya kita di sini bahas tentang apa nih? Bahas tentang kalender Gregorian, bahas tentang kalender lunar dan solar gitu kan. Terus selanjutnya ini belum sih kita dapetin gitu. Kalau belum bisa kita coba ke cara selanjutnya. Kita sebuah pola yang logis. Nah, coba pikirkan pola yang logis. Kalau di sini kita bahas tentang macam-macam, berarti selanjutnya itu apa?
Ya, kita jelasin satu persatu kayak yang Upin-Upin tadi. Ya, dimulai dari Gregorian, terus lunar, dan solar. Nah, emang sih di sini Gregorian udah disebutkan, tapi di sini hanya dijelaskan di mana dia tuh lebih banyak digunakan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngebahas tentang perbedaan dari macam-macam kalender ini tuh belum dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, paragraf-paragraf selanjutnya itu ngejelasin satu persatu tentang Gregorian calendar, lunar calendar, dan solar calendar. Nah, secara garis besar, jawaban dari Lan itu udah benar gitu. Itu yang pertama, macam-macam kalender. Berarti yang kedua tentang macam jenis, sorry, berarti setiap kalender yang dijelasin, satu Gregorian, yang kedua lunar, dan solar gitu. Nah, ini juga udah bisa ngejawab ya, kayak misalkan cara ini gak bisa diurutkan, kita coba cari keyword dari paragraf terakhir. Ya, paragraf terakhir berarti diartikan paragraf yang tersisa aja gitu. Nah, kita dapat ini penekanannya gitu. Penekanannya ada di mana? Penekanannya ada di macam-macam kalendernya gitu. Terus kerangka yang logis untuk dibuat ya kita urutkan lagi gitu macam-macam kalender yang udah disebutkan di awal kayak gitu. Nah, jadi ini konsepnya beda-beda. Jadi kalian bisa menggunakan step by step yang tadi meskipun konteksnya juga berbeda. Tuh. Asumsi sendiri tetap dibutuhkan. Untuk apa asumsi sendiri? Ya untuk membuat kerangka yang baru dan juga apa untuk menentukan jenis paragraf selanjutnya. Bisa berupa solusi, kesimpulan, atau informasi lainnya. Nah, kalau yang ini berarti apa nih? Ya ini berarti menambahkan informasi gitu kan. Gitu. Prediksi selanjutnya itu cara merayakan tahun baru di seluruh dunia, bukan enggak. Kenapa? Karena di sini tuh kita dijelasin em, penanda dari tahun baru itu adalah tradisi yang lama di seluruh dunia. Nah, terus tuh dijelasin gitu, emang sih ada yang menandakan itu lewat apa? Lewat kembang api, lewat refleksi, atau mungkin lewat makanan. Tapi yang membuat itu menjadi bervariasi itu adalah lewat apa? Lewat kalender, atau mungkin juga lewat ritual keagamaan dan juga kultur. Tuh, jadi di sini kita gak diminta untuk membandingkan kalender-kalender itu, tapi kita tuh dijelasin gitu. Nih, mana ya bentar. Nih, varies. Jadi itu beragam beragam perbedaan antara kalender gitu. Jadi ya ketika kita mau ngejelasin satu persatu pun itu berarti kita udah ngejelasin satu-satu bedanya apa. Berarti kalau ini apa? Ini mulainya tanggal 1 Januari. Kalau ini berapa? Gue lupa lunar sama solar. Kalau nggak salah sih 25 apa ya? Coba solar tuh kapan sih solar? Ya, ya. Emang 27 bulan Mei ya? Bukan lah. Bukan. Enggak, prediksi yang benar ya. Ya ini prediksi yang benar ya yang dijelasin satu persatu macam-macam kalender yang tadi. Tuh. Ini nih, ingat nih. Penanda dari tahun baru. Anggaplah satu dulu jadi unsur keywordnya. Terus perbedaan dari perbedaan yang membedakan di setiap tahun baru bukan hanya lewat makanan, kembang api dan juga refleksi yang dilakukan bersama keluarga, tapi juga apa lewat kalender, perayaan keagamaan atau mungkin budaya. Terus ini jelasin lagi nih tentang kalender. Jadi penekanannya terhadap kalender gitu. Nah, di sini jelasin nih kalender Gregorian, kalender lunar dan solar gitu. Jadi mereka semua itu merupakan hal yang harusnya dibahas selanjutnya. Karena apa? Karena di sini gak dijelasin gitu. Gak ada perbandingan di sini. Perbandingannya lewat mana? Perbandingan nanti lewat paragraf yang baru. Jelasin satu-satu. Gitu.
Ya, jadi nyurinya di setiap kalender. Oh iya benar-benar solar sama lunar tuh beda-beda tiap tahun benar-benar. Karena hitungannya tuh 352 kalau nggak salah. Oke, aku tuh paham bacaannya apa, tapi nentuin prediksinya tuh emang susah. Sir, caranya baca teks pakai cara scanning dan skimming. Coba aja jawab kayak gini pakai scanning sama skimming. Bisa nggak? Nggak bisa bro. Nggak bisa gini skimming sama scamming. Scamming bisa scam. Gini gak sih Sir, kalau misalkan perayaan tahun baru itu sebagai kesimpulan. Tapi kalau predicting itu sesuai sama main ideas atau paragraf sebelumnya. Hmm, ntar gue kurang paham maksudnya gimana. Tapi ini ya gini, kalau misalkan kesimpulan itu kan hasil akhir. Jadi sebenarnya kesimpulan itu adalah ya yang anggaplah hikmah yang bisa kita dapat setelah membaca sesuatu gitu kan. Tapi kalau misalkan ngeprediksi idea, itu kita tuh membuat, ya pertama membuat asumsi dengan acuan yang sudah ada gitu. Masih ada yang bingung nggak? Bingung nggak? Kalau bingung nanya aja guys, nanya aja. Kalau kalian gak nanya, gue gak bisa jawab apa yang kalian bingungin. Bingung di mana? Coba resen-resen. Kalau kalian gak bilang bingung di mana, gue juga gak bisa ngejelasin yang mana yang jadi kebingungan kalian. Pindah tuh cepet cara mengubah habitnya gimana ya, soalnya kadang ya cara mengubah habitnya ya bacanya pelan-pelan aja gitu. Coba untuk mengubah habit susah emang sih. Jadi ya biasain aja dulu. Berarti gak harus di kalimat awal ya, setiap kalimat penjelasnya juga harus diperhatikan. Iya betul. Jadi kalimat penjelasan juga harus diperhatikan. Setelah kita nemuin main idenya apa, disusun. Nah, dari susunan itu kan kita nggak bisa ngeprediksi nih kemungkinan paragraf selanjutnya ngebahas tentang apa. Nah, tapi jangan jawab dulu. Kalian coba cari dulu details-details yang ada dalam paragraf terakhir. Nah, dalam paragraf terakhir itu kalian coba cari nih, apa sih yang jadi penekanannya? Apakah penekanannya terhadap sebuah urutan, penjelasan ulang, atau mungkin kesimpulan. Nah, kalau bisa nentuin ini, ya udah kalian coba untuk membuat tambahan baru terhadap asumsi kalian. Nah, setelah itu kalian jangan langsung jawab dulu kalau misalkan itu belum pasti jawabannya. Kalian coba untuk em, nentuin gitu ya, jenis paragraf selanjutnya itu akan membahas tentang apa. Nah, baru itu udah 3 stage terakhir, ya udah habis itu kalian harus nentuin jawabannya gitu. Kalau misalkan gue kelas, gue gak em, bahas main idea, gue gak mau langsung ke soal gitu. Karena apa? Kalian tuh sebenarnya bermasalah sama sama cara ngejawabnya gitu. Yang penting kalian tahu landasannya dulu. Karena ntar kan yang kalian kerjain tuh soal yang gue buat gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan kalian udah paham caranya, ya itu bakal membuat kalian bisa ngerjain soalnya. Dan paragraf-paragraf yang gue buat tuh bukan gue buat sendiri. Jadi gue tuh ngambil di artikel National Geographic, terus juga artikel CNN gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai cara gue di tempat lain, kemungkinan bisa. Tapi mungkin gak semua soal tuh sama gitu.
Penekanan itu bisa dilihat dari seberapa sering kata detail ini disebutkan ya pokoknya lihat aja gitu apa sih yang paling ketika kita mau cari penekanan berarti kita lihat mana gitu, kita lihat dulu nih yang jadi penekanan tuh yang mana. Oh ini bahas kalender, kita terus baca lagi has most been skill in the western world to take the center stage, the lunar and solar calendars. Nah ini kan ngebahas tentang kalender lagi gitu, jadi ini jadi penekanannya gitu. Penekanan tuh bisa disebut topik ya, penekanan. Sebenarnya sih acuan gue sih bukan masuk ke topik sih, lebih ke apa ya arahnya gitu, arah yang mau disampaikan oleh penulis. Soal kayak gini pengen ngasal aja, aduh sayang banget kalau ngasal tuh. Ini kan kalian tuh sebenarnya sekarang tuh cuma memahami konsep dulu guys, konsep dulu. Jadi kenapa kalau misalkan nanti kalian udah gue jelasin konsep ternyata masih bingung, ya berarti konsep yang gue kasih itu bisa kita diskusiin. Tapi kalau misalkan nanti kalian gue kasih soal dan kalian nggak bisa jawab, kalian nyalain siapa kalau gitu? Atau kalian yang buat soal? Nah, kalau soalnya emang salah ya, baru kalian bisa nyalain. Oh iya, dengan LBI sebenarnya LBI sama LBI sama aja guys. Cuma bahasanya beda sama ya ada beberapa perbedaan dalam bentuk vocabnya gitu. Ya ini terakhir ya, kita jelasin terakhir nih. Contoh terakhir. Nanti kalian coba untuk maknai sendiri ya gitu. Teknik scanning sama skimming itu emang penting, tapi bukan untuk menjawab semua soal. Itu dipakai untuk kita mencari sesuatu yang emang kita butuhin gitu. Ya ini terakhir nih ya teman-teman ya. Coba bacanya pelan-pelan gitu. Itu matiin dah kodenya dah. Coba ya. Ya ini bagi dua lagi. Ini gimana ya? Bentar. Kalau main idea harus coba bentuk kalimatnya. Tergantung opsinya, sesuai sama opsinya. Sebenarnya apa yang kita pikirin itu udah benar. Cuma kita harus sesuaikan sama opsi. Ya, kelihatan nggak kalau ini? Kelihatan nggak? Sebenarnya gue juga tingkatan gue bikin soalnya itu juga makin naik di situ. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham yang ini karena sebelumnya belum paham itu apa? Karena ini tingkatannya lebih lebih sulit.
Oh, kalian gue mute ya, lupa gue. Pantesan gak ada yang ngomong. Wah, gue kayaknya gak pulang deh, guys. Udah nih, udah belum nih? Oh, belum gue hidupin ternyata. Udah belum. Oke, baik kita bahas ya. Kesimpulan bukan share next paragrafnya. Coba bahas nih. Atau ada yang mau ngasih pandangan dulu nih, teman-teman? Yo, coba JJ. Oke, ini langsung eh main idenya, Sir. Boleh, boleh. Oke, let me try this one. Kan dari judulnya sebetulnya udah kelihatan. Genetic Engineering. Itu kan a new frontier of life and danger. Berarti artinya teks itu ngejelasin apa ya, sebuah rekayasa genetik yang mana dia tuh diantara sebuah kehidupan baru atau bahaya. Itu kelihatan dari kalimat pertamanya. Genetic research has produced both exciting and frightening possibilities. Jadi ada dua kemungkinan tuh. Bisa benefitable, bisa juga membahayakan. Dan lanjutin tuh, ilmuwan itu bisa membuat kehidupan baru di laboratorium karena pengembangan pemisahan gen gitulah. Nah, berarti artinya kalau misalnya kita lihat selanjutnya juga kan didukung juga tuh sama kalimat apa ya, ada suatu ability untuk membuat kehidupan di laboratorium itu bisa benefit humankind. Di paragraf 2, dia juga ngejelasin kalau misalnya aplikasi genetik itu bisa di agrikultur. Contohnya tuh penelitian tuh udah apa yang membuat kayak misalnya tipe-tipe nutrisi yang lebih kayak misalnya dari nasi yang bisa menolong problem-problem serius kayak misalnya vitamin A. Nah, dari situ udah kelihatan juga itu kan ngomongin benefitable. Maka kalau misalnya tadi kan prediksinya karena kan itu udah diketahui juga sih. Cuma tadi aku nebaknya sebelum ada paragraf ketiga dari paragraf 1-2 itu kan udah ngomongin benefitnya doang. Artinya dangernya belum ada nih. Itu bisa kita pakai dari sebenarnya dari judulnya udah kelihatan. Tapi karena didukung sama paragraf 1 dan 2 jadi kelihatan nih. Oh, apa sih danger dari genetic engineering-nya ini belum kelihatan nih, belum belum dibahas. Jadi itu kelihatan juga kan. However, itu udah langsung menunjukkan apa ya opposite opposite conjunction lah. Nggak semuanya tuh bisa positif tentang teknologi pemisahan gen ini kan. Terus segala macamnya selesai gitu. Kayak itu sih cukup understandable teksnya. Thank you, thank you. Oke, jadi kalau lo sendiri berarti anggapnya di prediksinya itu tentang dangernya gitu kan ya? Ha-ha. Oke, oke ya. Coba bahas nih. Thank you JJ, thank you, thank you. Benar ya, pertama kita lihat di main idenya dulu. Berarti di sini ngejelasin tentang dua hal gitu kan. Bisa ngejelasin tentang um, kenapa dia menjadi sesuatu yang exciting, kenapa dia menjadi sesuatu yang frightening gitu. Jadi dibahas nih. Kalau di paragraf pertama ini kan ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang benefitnya. Nah, di paragraf kedua, anggaplah kita udah dapat nih dari paragraf pertama itu mereka ngebahas tentang um, secara garis besar tentang dua hal yaitu kelebihan dan kekurangan. Di paragraf kedua ngebahas tentang benefitnya, yang kedua ngebahas tentang apa? Saya coba lihat di sini ya berarti di paragraf itu ngebahas tentang dampaknya gitu kan, atau mungkin um, dangernya. Nah ini sebenarnya disebutin di sini kalau misalkan paragraf prediksinya adalah apa namanya prediksinya ada danger, menurut gua sih itu prediksi yang bagus, tapi di sini sebenarnya udah dijelasin aja gitu. Gimana penjelasannya di sini?
In another accident, a genetically engineered type of corn that was approved only for animal consumption because it was toxic to human. Gitu. Jadi ini ngejelasin tentang apa? Ngejelasin tentang dangernya. Tadi ada yang jawab paragraf ketiganya adalah kesimpulan. Nah, itu benar. Tuh. Jadi paragraf ketiganya ada kesimpulan gitu. Nah, cuma kesimpulan kayak gimana sih yang mau kita ambil gitu kan? Nah, kesimpulan yang mau kita ambil itu yang kayak gimana? Nah, kita bisa lihat di sini penekanannya di mana gitu kan. Kita bisa lihat nih dari paragraf terakhirnya. Nah, ini kan ngejelasin tentang hal yang terjadi. And in another accident, genetically engineered type of corn that was approved only for animal consumption because it was toxic to human. Jadi kita dijelasin bahwa ada sebuah aksiden di mana em, makanan, sorry, jagung yang telah disetujui untuk hanya disetujui untuk makanan hewan karena itu beracun untuk manusia. Nah, anggaplah ini kan em, bisa dikatakan sebagai dangernya. Kita di selanjutnya kita bahas kesimpulan tentang apa? Kita bisa bahas tentang ini anggaplah perumusan dari gue ya, bisa bahas tentang meminimalisir sih. Terus apa lagi? Kita juga bisa, oh ya, sorry, ini juga bisa ditambahin nih sama sini. As a result, many countries ban import of genetically modified corn for several years. Tuh. Nah, kalau misalkan ini dijadikan paragraf selanjutnya ngebahas tentang alasannya, itu kurang cocok. Kenapa? Karena di sini itu sebagai penekanan, kenapa sih ini menjadi bahaya? Dan akhirnya karena bahaya itu, akhirnya dia di-ban dari beberapa negara. Ya, kita lanjut ke kesimpulan bisa. Jadi kita meminimalisir dampak. Karena kan mau gimana pun ini tetap apa? Tetap memberikan benefit gitu kepada manusia. Atau bisa meminimalisir dampak. Kedua tentang apa? Yang kedua tentang apa coba? Ada yang ini? Satu di gue dapet satu. Iya, meminimalisir dampak itu bisa prediksi selanjutnya. Jadi mencegah dampak buruk bisa. Tulis deh. Mencegah dampak buruk. Terus apa lagi nih? Negara yang melarang. Kalau negara yang melarang, em, itu tuh masih merujuk ke dalam apa? Itu menjadi bukan kesimpulan gitu kan? Karena kita di sini butuh kesimpulan. Karena dua hal ini tuh udah dijelasin gitu. Yang pertama tentang apa? Tentang benefit. Yang kedua tentang bahaya gitu. Nah, yang kedua itu pasti tentang kesimpulan pasti sih. Kemungkinan besar itu tentang kesimpulan. Bagaimana solusi? Solusi bisa. Tapi solusi tentang apa? Ya, solusi tentang pemanfaatan pemanfaatan dari splicing genes ini gitu. Ini bisa menjadi kesimpulannya. Itu bisa juga solusi yang aman bagi manusia. Ingat ya, kita itu bisa punya banyak sekali possibilities. Tapi balik lagi, karena kita nyesuaiin sama opsi jawaban nanti kita cari yang paling relevan. Kalau misalkan di antara apa yang kalian pikirkan itu ada, itu bisa jadi jawaban yang tepat dengan catatan itu udah sesuai. Jadi solusi apa? Ya solusi yang aman. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Gitu. Kalau misalkan tiga-tiganya ada di opsi harus lebih pilih yang mana, Sir? Pasti ada aja hal yang membuat kalian tuh bikin berpikir ada posibilitas kayak gitu gitu. Jangan dipikirin guys, jangan dipikirin kayak gitu. Perlu pengembangan lebih lanjut terhadap teknologinya. Coba
pengembangan teknologinya ya itu bisa masuk ke dalam caranya gitu kan, cara meminimalisirnya. Jadi ini mungkin nanti jadi supporting details di cara meminimalisir gitu. Dengan apa? Mengembangkan teknologi gitu. Nah, gue mungkin nggak bisa bahas semuanya gitu kan. Tapi apa yang kalian pikirkan itu kemungkinan besar itu bisa jadi jawaban yang tepat. Tapi ingat, ada banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Ya, ingat basic reasonnya tetap ada di sini gitu. Kalau misalkan nih yang nomor tiga tadi, yang pertama bahas tentang apa tadi? Ya, tentang exciting. Nah, yang yang pertama paragraf keduanya bahas tentang excitingnya. Ya, excitingnya berkaitan sama apa? Sama benefit. Nah, yang kedua bahas tentang frighteningnya apa? Ya, bahas tentang konsekuensi, terus dampak, aksiden, gitu. Nah, paragraf ketiga, menjawab satu, dua, tiga. Paragraf keempatnya, bahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya bahas tentang apa ya tadi? Yang kayak tadi, bisa meminimalisir, bisa juga apa? Ya, membahas tentang apa tadi, gue lupa. Ya, mencegah dampak buruk, gitu. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan kita pakai yang ini. Nah, kalau keyword yang akhir, itu kan kita juga bisa lihat tuh penekanannya di mana gitu kan. Paragraf terakhir seperti kesimpulan atau penekanan gagasan. Dengan kalian bilang itu adalah kesimpulan, berarti kalian tahu gitu bahwa itu biasanya udah di ujung gitu kan pembahasannya gitu. Nah, dari situ akhirnya kalian bisa menemukan gitu, menentukan. Oh, ternyata yang lebih cocok ini nggak bisa ditambahin informasi baru nih. Lebih cocok kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita ambil sebuah kesimpulan, entah itu kesimpulannya dalam bentuk bagaimana cara penggunaannya atau mungkin bagaimana cara pemanfaatannya agar tidak berbahaya. Kayak gitu. Itu yang ini. Terus kalau pola yang paling logis sih sebenarnya ini paling logis itu kan. Exciting, terus bahas satu-satu, terus kesimpulan. Tadi yang jadi itu benar. Kalau misalkan exciting belum dibahas gitu. Tapi sih emang sih gue juga ini kan sebenarnya soal yang ini tuh gue ambil dari airdrop gitu kan dan gue udah ngerjain. Sebenarnya ini kalimat satu nih em, di soal airdrop itu ini gak anggaplah kosong gitu. Jadi ini jawabannya gitu. Meskipun kayaknya airdrop yang itu salah, tapi itu kan bukan gue kan yang buat gitu. Jadi ini jawabannya dan gue masukkan dalam kalimat pertama sehingga akhirnya dapat menjadi sebuah gagasan pokoknya sekaligus. Kemudian tentang jenis paragraf selanjutnya, ya akhirnya kita bisa menemukan kesimpulan kayak gitu. Ada yang bingung? Dari tahu. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Interpretasi kalian terhadap jawabannya itu sebenarnya gue yakin kalian pasti punya di usia kalian sekarang gitu ya. Gue yakin kalau misalkan kalian at least kalian tuh suka membaca atau mungkin sering baca gitu kan. Entah itu gua baca tentang gosip-gosip, gue yakin kalian tuh pasti punya asumsi-asumsi gitu. Dan ketika kalian punya asumsi, ya kalian udah bisa ngadian soal ini karena kalian landasan ngejawab soal ini kan pakai asumsi gitu. Mungkin ini dulu gitu untuk teorinya atau mungkin cara berpikir untuk menjawab soal ini. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin akan ada di soal-soal airdrop ya teman-teman.
Karena mungkin anggaplah kalian cuma butuh latihan aja dan kalian butuh sabar aja. Karena kan ini berkaitan sama prediksi gitu kan. Kita juga bisa ngeprediksi manusia mau berpikir apa gitu. Nah, ini jadi ini purpose-nya. Itu ya teman-teman ya. Soal akan segera dibuat ya teman-teman ya. Gue lagi bikin ini ya teman-teman ya. Lagi bikin soal tryout, lagi bikin soal placement test, sama bikin soal airdrop. Jadi gue kadang nggak bisa ngurus grup-grup itu. Jadi gue minta teman-teman yang jadi ketua. Dan makanya em, apa ya? Untungnya ini berkaitan sama cara ngajar gue yang gak langsung kita langsung kasih soal-soal yang ini. Karena nanti kalian bingung gitu kalau gak punya landasan. Kadang frustasi saya lihat plannya mirip-mirip. Tapi itulah proses guys, itulah proses. Nanti kalau misalkan kalian udah bisa melewati itu gitu kan, itu gak akan sesulit itu kok. Sebenarnya masih bingung, bingung, bingung di mana. Ya udah, intinya sabar aja gitu. Kalian punya teman, ada kalian punya 1.000 orang lebih loh untuk diajak diskusi gitu. Jadi kalau kalian misalkan hanya fokus sama kebingungan kalian dan kalian gak mau nanya, ya kalian akan terus bingung. Jadi fokus sama apa yang bisa kalian lakukan dulu. Itu apa? Bertanya ke teman kalian. Gue sih sebenarnya ya, kalau misalkan ada teman-teman yang nanya soal ke gue, itu kemungkinan besar gak bisa gue jawab semuanya gitu. Tapi kadang kalau di grup, terus ngetag gue di grup, itu kadang gue jawab. Bahasa Inggris 3 bulan cukup, cukup untuk soal SNBT ya. Simak kalau soal, sorry, soal-soal grammar, itu emang butuh intensif yang cukup sih. Nih untuk latihan soal ya, ini saran gue. Kalian kerjain ulang nih soal-soal yang barusan. Itu kan nanti akan ada di drive ya. Gue hapus kali ya. Apa gue kirim berbeda aja ntar? Gue kirim berbeda aja deh. Oke, sip, sip, sip. Gue langsung kirim dah. Gue langsung kirim. Gak, gak ada soal yang banyak. Gak ada soal yang banyak di SNB. Soalnya itu semuanya satu-satu munculnya. Gue 15 materi yang gue ajarin ke kalian. Itu satu-satu semua munculnya gitu. Authorstone ada jadwalnya, tenang aja. Kita pokoknya bahas main idea itu pasti berkaitan sama predicting main idea. Terus implied, stated. Setelah itu selesai, udah kita akan bahas yang lain. Bahas table dong, itu yang paling gampang. Itu table sebenarnya konsepnya sama gitu. Itu cuma teksnya aja gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini dulu nih pertemuannya teman-teman. Oke, uh, ya, bibir gue kering nih, gak bisa banyak minum. Makanya kalian tuh sering ngadain DWU bahasa Inggris satu di Discord. Gue biasanya sering patroli itu. Ini mau foto dulu gak sih mumpung gue lagi di ini nih, backgroundnya bagus nih. Lebih cakep kalau lagi ngampus. Pinter juga. Lah, pikirnya pikirnya palsu backgroundnya kali. Aku kira background mana background. Gue senior menarik dong. Ini gue lihat ya paket gue ngabis berapa nih. Gue ini dulu deh.